tahu, tapi tuh makan aja aku nih. Mantap. Aku tahu sedikit lah, sebab aku pernah mengaji dulu kan. Jadi aku boleh tahu lah sedikit-sedikit. Tapi Abang Adi mesti banyak tahu. Abang Adi tahu ya. Insyaallah lah kalau ramai yang kita tunggu Isron lah. Dalam WhatsApp ini dia mau datang apa? Mau bagi risalah bab nih. Pengajian korban. Bagus lah. Mantap. Kalian tuh nggak tanya sholat. Boleh dari sedikit kita tahu kan? Wih, bukan sedikit sudah kalau diuri oleh Yusron banyak. Lah bertambah ilmumu sayang. Dalam bodoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Nur Adin Bani. Alhamdulillah. Dari mana kau baru nampak nih? Iya, lama sudah nampak. Luar negara tuh. Iya, baguslah menuntut ilmu sampai luar negara. Alhamdulillah. Apa yang kamu buat ini? Ngumpul-ngumpul ini? Kumpul cerita bab korban. Tapi tidak tahu. Yang tahu kan mungkin Syamin dengan Abang Adi sih ini. Tapi kenapa lah Ustaz Yusron pun mau datang. Tidak payahlah kamu tunggu Ustaz Isron. Kamu tanya saya. Apa korban ini? Jadi apa kamu punya soalan? Begini, aku punya saran nih. Ini sebab kami pun bingung di sini. Selain daripada sapi dengan kambing, apa lagi yang boleh digunakan untuk korban? Kalau tidak mampu sapi sama kambing, ikan ayam pun boleh. Tidak saya pernah. Iya. Astaga. Kamu tanya lagi, tapi itu bingung. Kulitnya mau disamak gitu. Anda payah. Kau belajar di luar negara Nul, kau belajar di luar angkasa kali. Kita dengar dia punya dia punya jawaban nih, tambah kita pening bos, kita tunggu saja Yusron satu kali. Kau ini bising-bising. Begitulah aku belajar di luar negara. Nah. Kau kena meyakini apa yang aku cakap. Di sini lagi kita duduk. Ada apa di atas? Ini dia kitab sama si Selamat. Oh ini yang sakit di photostat di bagi minggu depan kita mulai sama ini. Ya sama. Ya kamu bising-bising tadi macam heboh betul nih. Udah Ustaz. Ini si Nur Adin baru balik dari luar negara, aku non belajar. Oh patutlah aku nampak macam ada yang tidak dikenal. Rupanya ramah tidak jumpa sini kau Din. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat juga Din. Siap Ustaz. Ustaz, Iya betul. Anda lama kenal area korban Ustaz. Iya. Boleh bahaskan sedikit saya Ustaz tentang sejarah area korban ini. Ayo kita tanya lah orang luar negara nih kan. Mesti dia tahu. Dengar dia mengaji di Arab nih. Gimana Ustaz dia ini? Kami tanya soalan tadi, adakah sampai ikan dia bawa dalam dari korban? Terus dia Enggak Ustaz, aku main-main sih Bang. Astagfirullah. lain kali kalau kita tidak tahu satu ilmu tuh bagus kita diam. Ini sampai ikan kau cakap boleh dijadikan sebagai korban, apa kau? Ya Nur, taubatlah. Kalau kita tidak ada ilmu ini, lebih baik kita mengaku bodoh daripada kita cakap benda yang kita tidak tahu. Ingatkah dulu waktu pernah kau larang kita buat maulid? Kau kata bid'ah. Betul. Apa kamu buat nih? Berhenti kamu. Apa kamu buat ini? Apa kamu baca ini? Mulut ini. Zaman Nabi belum pernah dibuat ini. Bid'ah ini, masuk neraka ini. Bid'ah ini, masuk neraka ini. Bid'ah ini, masuk neraka ini. Astagfirullah, sabar Tuhan. Orang baca maulid pun, orang baca selawat pun kau kata masuk neraka. Bid'ah lagi kau kata. Masya Allah. Anda. Mana ada dalil kamu orang baca maulid? Kalau aku bagi dalil pun kau tidak akan percaya. Sampai kiamat pun kau tidak akan percaya. Anda, kalau kamu tak berhenti aku umur ini. Benda boleh bincang Tuan. Relax kamu, benda boleh bincang. Buat apa mau gaduh? Begini, daripada kamu buat maulid, bos kamu baca Quran, ada juga apa di manfaat. Apa? Quran? Coba ambilkan dari Quran tuh kan. Coba baca. Surah apa? Bah, kalau begitu saya suruh kau baca ini surah Baqarah. Ini macam tidak ada, ini kacang ini. Bah, baca mu. Bismillahirrahmanirrahim.
Kata paling sunnah, baca Al-Quran pun ya pandai itu. Kalau kita menghukumkan seseorang bid'ah ataupun semuanya mesti dengan ilmu Tuhan. Man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilmi, wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Kalau kita mau dunia mesti dengan ilmu, kalau kita mau akhirat dengan ilmu, kalau kita mau dodo mesti dengan ilmu. Begitu juga, kita tidak boleh membid'ah-bid'ahkan seseorang. Walaupun kita belum tahu ataupun sebagainya, jangan kita terus membidah-bidahkan orang, apalagi sampai membuat heboh di masjid yang mana tempat mulia. Jadi Tuhan, marilah join dengan kami baca maulid, hilangkan sifat ego, sifat angkuh. Ya Tuhan. Anda mau percaya masuk balik dulu. Semua yang tipu itu. Kalau sudah memang Wahabi, tetap Wahabi. Jamlah kita sambung maulid ke sini. Jadi tentang persoalan si Khairi itu sikit kan dia minta, sebab minggu depan insyaallah kita buka kitab tentang risalah korban. Jadi nanti ada diberitahu lah tentang sejarah yang lebih detail. Jadi berkaitan tentang korban, Allah Subhanahu wa taala rakamkan kisah tentang Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Kita sudah maklum sebenarnya, yang mana dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 107 yang nanti kita bahas di pengajian minggu depan lah. Kita mula, yang mana di antara inti ataupun isi kandungan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana wahyu diturunkan kepada Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam dia berkata, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nah, Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, berkata dengan anaknya, wahai anakku, semalam aku mimpi. Ya kita tahu lah, kalau Nabi ini mimpi, bukan mimpi macam kita. Mimpi kita diganggu setan kadang. Nah, mimpi Nabi ini wahyu. Bila wahyu perintah daripada Allah. Maka di dalam mimpi Nabi Ibrahim cerita bahwa dia menyembelih Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim berkatalah, fanzur madza tar. Apa pendapat engkau? Nabi Ismail bukan terus membantah. Nabi Ismail kata, qala ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan. Nah, ini antara kisah yang mana Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Qur'an, cerita tentang pengorbanan Nabi Ismail, yang mana Nabi Ibrahim diperintah diwahyukan untuk menyembelih Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail berkata tadi, qala abati if'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Akan engkau dapati aku tergolong dengan orang-orang yang sabar. Maka ringkas cerita, untuk kita ringkaskan, sebab mau ringkas, insyaallah minggu depan panjang sikit. Ringkas cerita, ketika Nabi Ibrahim mau sembelih Nabi Ismail, maka Allah perintahkan malaikat untuk menggantikan kepada kibas. Situlah ringkas cerita, mau ringkas, itulah ringkas-ringkasnya sejarah. Insyaallah kita sambung nanti pengajian minggu depan. Anda pun baru paham Ustaz. Lagi satu Ustaz, ada soalan Ustaz. Apa itu? Berkenaan tentang korban nih Ustaz. Selain daripada sapi dan kambing Ustaz, apa lagi jenis-jenis binatang yang bisa kita pakaikan untuk korban? Jenis-jenis binatang lah yang boleh kita korbankan. Kalau sembelih itu semua binatang boleh disembelih kan, tapi ikan tidak boleh sembelih lah. Ikan disembelih kan, kalau disisik dipotong kan? Dipotong. Jadi korban nih, binatang korban nih kita mesti tahu lah. Kan nanti semua binatang mau dikorban. Ikan paus lah mau dikorban, cacing lah mau dikorban. Jadi tidak boleh sembarang. Sebab itu di dalam surah Al-Hajj ayat ke-34 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi di situ ulama mengambil perkataan membahas tentang bahimatil an'am. Yang disebutkan tentang binatang korban di situ. Nah, jadi ulama berbahas binatang korban di situ termasuk 4 kaki saja, yang mempunyai 4 kaki.
Tapi bukan semua yang punya 4 kaki lah. Babi pun ada 4 kakinya. Tapi tidak termasuk. Ada 4 saja. Nah, walaupun ada 4 kaki, tapi 4 saja yang boleh dikorban. Nah, yang pertama unta. Nah, yang kedua pula lembu ataupun kerbau. Nah, dan yang ketiga pula kambing. Dan yang keempat biri-biri. Nah, jadi walaupun sudah kita tahu 4 ini boleh dibuat korban, kita mesti tahu juga binatang ini yang jenis macam mana boleh dikorban. Banyak sebenarnya mau dititik beratkan. Di antaranya umurnya kita mau tahu. Nah, kalau unta, umur berapa tahun yang boleh kita sembelih untuk korban? Mesti 5 tahun ke atas. Kalau kurang daripada 5 tahun ke bawah, tidak boleh buat korban. Nah, lepas itu lembu dan kerbau mesti 2 tahun ke atas. Kalau kurang daripada 2 tahun, maka tidak boleh juga. Kambing dan biri-biri ini sama spesiesnya. Dia mesti 1 tahun ke atas. Boleh juga 6 bulan ke atas, tapi syaratnya sudah tumbuh 2 giginya di depan. Kalau belum tumbuh, tunggulah 1 tahun ataupun tunggu sampai giginya bertumbuh. Begitu. Iyalah, sebab itu antara perbahasan ulama untuk memudahkan kita. Sebab kambing ini kadang kan kita mau cepat, sekarang ini stok habis. Jadi susah mau dapat. Jelas-jelas ada kambing juga 6 bulan ke atas. Tengok-tengok, oh ada giginya 2. Boleh kita buat korban. Begitu. Sebab itu Islam sangat memudahkan urusan-urusan ibadah, tapi jangan sampai kita mempermudahkan sampai kita tidak titik beratkan apa binatang yang boleh dibuat korban, dia punya syarat-syarat dan yang lainnya. Itulah jenis-jenisnya kan kamu mau tanya, itu ada 4 sahaja. Aku ada soalan nih, Ustaz. Apa itu ya? Macam mana berkenan orang yang menjawab soalan Ustaz, tapi tanpa ilmu? Macam seperti selalu hari inilah kan kita nampak di Facebook, di mana-mana lah kita pun kawan-kawan pun kadang bercakap, ini aku tahu, padahal nggak ada tahu. Nah, orang-orang seperti ini kita perlu hindari lah sifat-sifat seperti ini, sebab takut. Sebab orang yang seperti ini ancamannya banyak. Di antaranya hadis diriwayatkan daripada Tirmizi, daripada Ibnu Abbas, yang mana Rasulullah SAW, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata tentang Al-Qur'an, hukum di dalam Al-Qur'an bi ra'yihi, dengan kepala otaknya saja. Ini aku tahu ini hukumnya begini. Jadi ancamannya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siap sedialah tempatnya nanti di neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita takutlah seperti ini, apatah lagi kalau melibatkan hukum akam agama. Nanti dalam Quran dia bawa datang ayat begini, yang ini hukumnya begini, padahal salah dia punya tafsiran. Jadi yang inilah yang kita takut, ancaman-ancaman bagi orang yang berkata ataupun mengeluarkan fatwa ataupun apa jualah percakapannya untuk memenangkan dirinya. Sebab orang biasa begini memenang, gak mudah kalah dengan orang lain. Jadi kita elakkan. Sebab kenapa? Takut nanti kita tergolong di antara orang-orang yang menempah diri di dalam api neraka. Nauzubillah. Ustaz, ada soalan mungkin yang terakhir Ustaz. Iya, Mat. Jadi kelebihan orang yang berilmu, Ustaz. Tentang orang yang berilmu, banyak kelebihannya. Kamu pun selalu dengar di corong-corong radio, di television. Sekarang ini ada handphone, di YouTube, di Facebook. Banyak kita nampak ustaz-ustaz mengurai tentang orang-orang yang berilmu. Maka mereka akan bawa satu ayat Quran di dalam surah Az-Zumar ayat ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah bertanya, adakah sama orang yang tahu dengan tidak tahu? Jadi confirm tidak sama. Kenapa tidak sama? Sebab orang yang berilmu ini tidurnya ibadah, makannya ibadah, minumnya ibadah. Tapi orang yang tidak berilmu mana ada? Tengok saja. Sedangkan kita masuk tandas pun boleh dapat pahala dengan masuk kaki kiri. Ittiba dengan Nabi SAW. Tapi orang dari ilmu masuk kaki kanan, tidak pun dia dapat pahala. Lepas tu masuk masjid kaki kanan. Orang berilmu masuk ke masjid dengan kaki kanan, maka dapat pahala. Orang tidak berilmu masuk kaki kiri. Yang gede teruk dua-dua kaki. Mau jadi pocong. Jadi beza betul. Jangan kita katakan perbezaan martabat di sisi Allah.
Sedangkan di sisi manusia pun sangat berbeza. Kan kita nampak orang berilmu pun kita ingat Allah. Kita nampak orang yang berilmu pun kita ingat Rasulullah. Tapi kalau kita tengok orang yang tidak berilmu, nah, macam kita mau jab sih mukanya. Yalah, kalau kena lagi kita tanya tidak mengena dengan jawaban yang betul, jadi kita tidak puas hati lah. Sebab itulah kita ni dituntut untuk menuntut ilmu. Bukan sampai kita jadi alim, bukan sampai kita jadi ustadz ke ulama, tapi sampai kita tahu. Maksudnya contoh ibadat tentang ilmu tentang ibadah sholat. Bukan dituntut kita sampai kita boleh mengajar ke apa, tidak. Yang penting sampai kita tahu, oh ini ini batal, ini boleh, ini tidak boleh. Nah itu saja pun. Jadi sangat beza orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Wallahu a'lam.